Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah dapat bergabung pada acara kita pada hari ini. Acara kita pada hari ini, kita akan berdiskusi mengenai tentang lokasi intelijen, dan juga kita juga akan berbicara mengenai fire chat bersama We Help You. Sebelum kita memulai acara kita, berikut ada beberapa agenda yang akan kita jalankan. Yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang apa itu location intelligence. Dan yang kedua, bagaimana cara penerapan location intelligence dengan menggunakan data yang tersedia. Dan pokok dari event ini adalah fire chat bersama We Help You. Jadi nanti We Help You akan menceritakan sedikit pengalamannya dalam penggunaan location intelligence dari Google Maps platform. Dan terakhir, tentunya kami dari Search akan memperkenalkan sedikit tentang perusahaan kami. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh untuk di-chat langsung ke kolom chat yang tersedia, dan nanti kita akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan tersebut pada sesi Q&A nantinya. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gilan Kardindo sebagai Lead Konsultan untuk Search Indonesia. Dan di mana speaker kita pada hari ini terdapat Pak Hani Hambali sebagai CTO dan juga co-founder dari We Help You. Dan juga Nicola Dalmazo sebagai Sales Head ASEAN dari Google Maps Platform, dan Pak Yuwono Utomo sebagai Country Director dari PT Search Teknologi Indonesia. Jadi sebelum kita mulai, berikut kita saksikan video dari Nicola Dalmazo, di mana Nicola akan menjelaskan tentang penggunaan location intelligence dan juga Google Maps Platform. Hi everyone, my name is Nicola Dalmazo and I lead the Google Map platform in Southeast Asia. I'm very happy to be here today together with our client We Help You and our partners Sears to talk about location intelligence and how this can improve your business. Before starting, I really would like to cover, the meaning of this word, location intelligence. But the location intelligence is the combination of the geodata and maps data together with the customer and the company data applied to a cloud technology that is able to analyze this data and then create a better experience for the customer, improve the efficiency of the operation, and also create a very powerful business intelligence to plan the current and the future business. Location intelligence looks like a very complex concept, but we basically use location intelligence, companies use location intelligence pretty much every day. When you order a cab using your phone understands where you are, and the company use the location of the different drivers to give you the best ride for you. When you order a food delivery, the different restaurants that are available for you are based on your actual location or the location that you ingest at the beginning. And also when you order something online and you wait at your house, well, there is a lot of location intelligence that goes into the delivering and especially the last mile. So this technology has been developed during the last years by Google, and we are today able really to offer a very rich set of data that goes from a map that everybody uses every day, so Google Maps, that could be installed in every of your application, consumer-facing or internally. The capabilities of calculating an itinerary based on real-time traffic, and also a sequence of different stops, for example, for a delivery. And finally, a very large database of POI and business that can be used for enrich your business intelligence or for do prospecting and many other use cases, for example, in travel. But today we are talking more about really last mile delivery and logistic. Logistic is something that is evolving incredibly in the last years.
And the opportunity that we see in this space, it's much, much bigger than the one that already happens in transportation, right? With Uber, Grab, Gojek. There was like a massive utilization of the location intelligence and really change in the way consumer can now move. Well, we think that the opportunity in last mile delivery, in delivery in general, can be even bigger. Why? Well, because e-commerce is continuing to grow, because consumers want more and more convenience, and also because there are more and more part of the population, especially in secondary city here in Indonesia, they are starting to enter in this world, right? And the traditional companies in logistics has really to evolve and adapt themselves, have to understand much better where exactly a consumer live, how they can reach it. And also all these based on sometimes traffic that is not easy to manage. So we are working today with many companies here in Indonesia, also with the support and the implementation of our partners. And Sears is definitely very involved in this kind of conversation. They also recently relocate and open an office and a team here in Indonesia, so really to serve better, to understand better the local problems. I'm very happy to now leave the stage to the rest of the team. We have here some person from We Help You, that it's a very good client of ours, and then I say for the rest, Sears also will cover some other topics. So again, welcome, and I hope that the things we're going to show to you will be of your interest. And please don't hesitate to contact us or Sears, even if you are like, you know, a small startup or a business that really wanted to digital transform. With that, thank you again so much, and back over to Yuwono and Pakani. Hi everyone, my name is Nicola Dalma. Ya, berikut penjelasan singkat dari Nicola Dalmazo terkait Google Maps Platform dan juga bagaimana location intelligence itu dapat diterapkan pada bisnis pengiriman jarak jauh di Indonesia saat ini. Jadi untuk itu pada kali ini kita akan membahas tema bagaimana lokasi intelijen dapat membantu dan meningkatkan bisnis dalam perusahaan Anda. Untuk itu, dalam sesi ini saya akan serahkan kepada Pak Yuwono Utomo untuk memulai diskusi mengenai location intelligence tersebut. Silakan kepada Pak Yuwono. Ya, terima kasih Jilan. Halo rekan-rekan semua, selamat pagi. Wah, senang sekali hari ini, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk rekan-rekan yang menjalani. Ya, semoga diberikan kelancaran untuk puasanya dan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, dan juga saya ingin menyampaikan maaf karena Nicola berhalangan untuk hadir hari ini, tapi beliau menyempatkan diri ya untuk membuat suatu video khusus ya untuk acara ini. Ya, mohon dimaklumi. Tapi yang pasti kualitasnya akan kita tetap jaga ya untuk lebih diskusinya. Nah, untuk diskusi kali ini kita sudah mengundang Pak Hambali. Beliau adalah CTO dari We Help You. Beliau juga sudah ada hadir di sini. Selamat pagi, Pak Hambali. Selamat pagi, Pak Yuwono. Terima kasih waktunya. Terima kasih udah mengundang saya di sini juga. Thank you banget. Thank you, Pak. Jadi Pak Hambali adalah customer kita yang sudah lumayan lama ya Pak ya? Lumayan. Ya sebenarnya bukan saya sih, lebih ke perusahaannya Pak. Oh iya. Begitu ya, yang
Ya, jadi mungkin begini Pak Hambali, dari rekan-rekan di sini mungkin ada yang belum tahu We Help You itu apa gitu kan. Kalau dari namanya sih, wah keren sekali gitu kan. Kita mau bantu nih, kita gitu kan. Tapi secara bisnisnya sendiri mungkin ada beberapa rekan yang apa namanya sedikit ingin tahu lebih detail gitu ya. Mungkin Pak Hambali boleh share sedikit ya ke rekan-rekan gitu kan. Ya, silakan Pak Hambali. Ya, oke. Mungkin sebelum ke We Help You sendiri, kenalan dulu kali ya. Seperti yang tadi udah dikenalin, saya Hani Hambali, biasa dikenal sebagai Al. Teman-teman manggilnya Al semua. Saya sebagai CTO di sini punya background di teknologi nggak lama, masih bentar lah, baru kurang lebih 9-10 tahun, nggak terlalu lama di bidang teknologi. Terus di lain itu pernah juga nyobain industri-industri lain kayak fisheries, gaming, that kind of stuff. Itu saya coba pernah terjun ke industri tersebut juga. Oke, again, we help you. We help you gitu. Belum lama, Pak ya? belum lah Pak, segitu Pak. Itu kan newbie, level newbie. 9-10 tahun belum lama itu. Teman-teman pasti lebih pengalaman yang ada di sini semuanya. Oke. Berikutnya, thank you Pak. We help you ini ngapain sih gitu? Namanya kok mau bantu orang gitu kan? Padahal ini sebenarnya perusahaan yang benefit juga, cari untung juga gitu. Namanya We Help You gitu kan. Ini berawal dari saya sama teman-teman sama CEO-nya juga, sama CEO kita tuh nemuin kayak di lifestyle kita sekarang tuh kayak banyak aplikasi yang similar satu sama lain. Ya kan, similar satu sama lain. Contohnya kayak hijau sama hijau, kayak misalkan Grab bisa kirim barang, Lalamove bisa kirim barang juga. Sekarang ada Mr. Speedy bisa kirim barang juga gitu ya kan. Apa bedanya gitu. Terus ujung-ujungnya orang kan nyari satu-satu buat kirim barang, yang mana yang termurah, ribet. Intinya satu kata itu, ribet. Jadi akhirnya kita coba integrasikan, semua kita orkestrasikan, di mana kita kerjasama dengan mereka, semua service mereka tampil di layanan kita, dan kita akan memberikan rekomendasinya. Disitulah orkestrasinya. Jadi nggak cuma nongolin doang, tapi kita nongolin juga rekomendasinya apa nih, based on engine kita tentunya. Kita udah compile semua data-data, jaraknya, segala macam, harganya, inilah yang terbaik untuk Anda based on value-nya. Gitu. Tapi again masih memberi kebebasan juga untuk user milih mau yang mana gitu. Kalau kita suruh yang ini kan nggak harus yang itu dong yang dipilih gitu. Kayak gitu. Nah, inilah harapannya kita ini itu untuk logistiknya, harapannya kita memberikan layanan yang mudah, affordable untuk user ya. Benefitnya karena kita kerja sama teman-teman partner yang udah gede-gede lah ya gitu, yang kita nih gak ada apa-apa dibanding mereka gitu kan, BLQ ini apa nih gitu kan. Karena kerja sama mereka, kita langsung dapat service-service mereka, ada instant delivery, same day-nya juga ada, multi trip-nya juga ada, kargo juga kita ada, sama express-nya untuk layanan luar kota kita juga punya gitu loh. Inilah salah satu benefit kerjasama dengan teman-teman. Oh gitu. Untuk sampai ke luar kotanya sendiri juga sudah, infrastrukturnya juga sudah siap berarti ya? Sudah siap Pak, sudah siap. Nanti kita di slide terakhir kita bakal tunjukin jangkauan kita tuh udah nyampe mana aja gitu loh. Nah, ini adalah, terus ini partner-partner kita. Kita ada Ninja udah ada, Mr. Speedy udah ada, Lalamove ada, Alcatraz, Grab juga udah join, Tiki juga udah join. Itu untuk partner delivery-nya atau kurirnya. Terus untuk payment-nya kita udah ada GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, dan again, ini nggak sebatas di sini aja, kita masih nambah partnernya juga, mulai dari payment-nya sama delivery-nya. Nice. Itu ke depannya gimana? Betul, nah ini adalah roadmap kita, sampai at least 2021 ya. Ini perjuangannya lumayan nih, dari 2019 itu pertama kita launching, saya masih ingat 9 November, karena nyari tanggal bagus, 911 itu kan, 9 November 2019, itu awal launching. Iya, saya
ini agak gimana ya, pertama launching namanya bug issue masih ada, ya namanya aplikasi baru nongol lah gitu ya kan ke dunia. Tapi schedule ya schedule. Harus tetap launching. Yes, gitu. Exactly ya. Schedule. Dan kita kan agile juga kan, kita agile juga, jadi kita tetap never ending proses gitu loh. Nah, untuk project ini selalu ongoing. Saya jalanin, akhirnya 2021 kita mulai gencerin nambah partner. Itu kenapa tadi mulai ada Tiki, ada OS Buy, Grab, itu kita baru jalanin di 2021. Ini thank you banget juga buat teman-teman yang kerja keras ini untuk penetrasi ke partnership, tim partnership kami keren juga, sama tim developernya juga, tim integrasi satu-satu luar biasa. Saya selalu sama mereka, bangga dengan mereka. Gitu. Nah, terus di 2021 juga di Q2 kita mau ngomongin fitur baru. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Fitur baru. Jadi selain fitur baru, Pak, betul. Jadi yang kita lihat yang pakai delivery kita ini rata-rata quote on quote chef dadakan. Chef dadakan, betul. Dadakan karena ya misalkan gara-gara pandemi, entah orang-orang ini kena layoff, yang tadinya dia misalkan salah satu engineer tiba-tiba kena layoff, terus dia punya hobi ke kuliner atau dia orangnya foodie, tiba-tiba jadi chef, gitu ya kan, buka usaha, misalkan kayak gitu, buka usaha. Nah, yang paling banyak 70% based on data kita, jenis barang yang dikirim adalah makanan. Kita ngambil peluang itu dong. Ya, makanan dan minuman, F&B. Nah, kita ngebuka peluang itu, oleh karena itu di tahun ini kita akan launching fitur baru itu Eat and Sell. Di mana orang bisa jualan dan beli dalam satu aplikasi. Yang F&B gitu. Fitur ini waktu pembentukan perusahaan pertama kali belum ada ya, Pak ya. Justru ditemukan belum, Pak. Jalannya usaha gitu, Pak. Dan betul. Pandemi lagi, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Wah, ini berkat pandemi juga sih. Kita agak mungkin teman-teman banyak dapat musibah atau hal-hal yang negatif dari pandemi, tapi on the bright side pasti ada hikmahnya dan hal-hal positif. Kita di sini untungnya dapat hal yang positifnya gitu dari pandemi. Gara-gara pandemi orang-orang nggak usah keluar rumah, jadi semuanya ngandelin delivery service. Di situ kita mulai booming. Justru peluang yang bisa dilihat gitu ya oleh Pak Amril dan rekan-rekan gitu ya, wah ini suatu peluang yang justru mungkin di saat animo masyarakat yang sedang down gitu ya, sedang mungkin banyak beberapa di antara kita yang mungkin depresi karena kehilangan pekerjaan atau apa, tapi ternyata sebenarnya masih ada loh yang bisa kita kerjakan dan mungkin justru timbul baru gitu Pak ya, yang mungkin sebelumnya malah nggak kepikiran. Di roadmap-nya perusahaan awal nggak ada roadmap ini sebenarnya Pak ya. Iya, itu juga sih, semoga bisa diambil hikmahnya juga ya buat teman-teman, apalagi startup tuh harus fleksibel banget gitu. Kalau nggak fleksibel susah speknya. Benar. Iya beneran. Jadi ini adalah perjalanannya. Nah, tadi untuk masuk ke coverage-nya itu tadi di ini ya. Nah, ini adalah coverage kita. Jadi kita udah berkat kerja sama teman-teman tadi. Luar. Service ya, gara-gara kerja sama partner-partner kita, akhirnya kita bisa coverage benar-benar nasional. Kirimnya sama nerimanya. Gitu. Dan itu berarti ada integrasi sistem yang akhirnya bisa nge-track pengirimannya sampai mana loh. Wah, itu solusi. Betul sekali, Pak. Ini dengan adanya integrasi that can make this possible gitu. Kalau itu nggak ada integrasi, nggak ada kerjasama, this will not be possible at all gitu loh. I see, luar biasa. Nah, kalau aku boleh tanya sedikit nih. Kan tadi sempat ceritakan bahwa customer itu ketika mereka lagi mau kirim barang gitu ya, secara otomatis aplikasi kita itu mendetek jarak dan mendetek driver di sekitar yang paling dekat gitu kan, sehingga dari sisi pengambilan juga lebih cepat gitu kan. Kadang-kadang pernah sih gitu kan, aku ya cobalah
deliver. Tapi ya nunggu 3 jam dulu gitu kan. Ada yang instan gitu ya untuk di pick up gitu, itu sebelah ada pilihannya gitu ya. Dan itu juga nanti langsung di direct, dan directnya itu nggak hanya di yang lokal aja, dan itu sampai nasional. Betul, Pak. Betul. Jadi nanti yang ngambil itu drivernya gitu kan, dari driver itu langsung sampai ke shipment apa segala macam seperti itu, Pak ya? Ya, ini triknya kita pernah jalanin. Jadi gini, kita kan, kita punya partner first mile sama last mile kan. Kita sebut merek aja deh. Let's say kita punya Grab sama Tiki. Kan kita kerja sama-sama 2 partner ini dong. Ya, betul. Nah, pada saat order dibuat, itu langsung kita kirim tuh payload apa ya? Payload lah, kita kirim request lah. Kita kirim request ke Grab dan si Tiki ini. Kita kirim mereka itu, ini bakal ada order dengan originnya ini, sama destination-nya ini. Yang jemputnya si Grab-nya nganterin ke gerai. Dan itu semua gerainya nanti langsung lanjutnya. Iya, betul. Dengan pilihannya juga, trackingnya juga jelas gitu loh. I see, luar biasa. Oke. Dan memang jadi walaupun yang ngambilnya beda company, partner yang berbeda, yang nanti deliver di back end-nya juga sampai ke nasional juga partner yang berbeda, dan itu semua terintegrasi dan bisa di-track sama si pelanggan gitu, Pak ya. Bisa, betul. Itu bisa di-track. Walaupun ada transisi dan perbedaan jenis tracking sedikit ya, tapi bisa di-track. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kalau ini kan dari tadi kita ngobrolin, pertanyaannya adalah nyambung ke Google-nya, terus pakai Google Map itu gimana ceritanya tuh Pak? Dulu awalnya kenapa milih Google Map gitu kan? Terus apakah waktu ada kebutuhan itu sempat ya namanya seleksi ya, namanya kita mau menggunakan services kan, mungkin membandingkan dulu ya dengan service yang lain gitu kan? Terus kenapa akhirnya milihnya Google Map gitu? Oke, jadi dulu kita ada R&D juga, ya intinya R&D-nya lumayan lama lah, bikin aplikasi nggak gampang. Terus kita lakuin R&D, kita coba compare, waktu itu kandidatnya ada Google, terus ada OpenMap, sama Big Data. Kita ini masih butuh untuk urusan geocoding sama reverse geocode. Jadi ya mungkin ini sedikit teknikal dikit, jadi kurang lebih itu untuk nge-convert dari long lat jadi address, dan sebaliknya dari address jadi long latitude gitu loh. Nah, kita butuh itu kan, karena dari mapnya, itu kan dari mobile tuh SDK map, itu kan adanya long lat kan, latitude-nya. Nah, kita mau kirim itu buat jadi address gimana caranya kan? Kita nggak mungkin ngecek satu-satu, datengin tempatnya, oh ada di sini, ini tempatnya apa, ini nggak mungkin. Kita cari service, kita compare dari 3 sistem tersebut, kita pilih Google, karena honestly, is the most reliable ya, sekarang tuh. Kita nggak mau ngambil resiko lebih jauh, gara-gara yang lain misalkan lebih murah. Kalau dibilang lebih murah juga nggak juga sih, ujung-ujungnya per request juga harganya gitu kan. Jadi kita tetap ngambil yang paling reliable, yaitu Google Maps gitu, dan Google API ya, bukan Google Maps. Oke, nah terus jadi ya otomatis karena memang dari informasinya juga yang dari Google yang bisa kita ambil kayak tadi point of interest-nya ya gitu Pak ya. Terus, betul. Udah gitu khususnya untuk Google Map ini kan kita bahas tentang yang posisi gitu kan. Jadi itu fungsinya nanti di mananya Pak, untuk analisanya kah, atau untuk menentukan jarak, atau gimana? Jadi ya kurang lebih gimana cara kita pakai Google Map untuk apa sih gitu kan ya? Ya, betul. Oke, jadi kita pakai, pertama tadi geocodingnya kita pakai, terus ada API lain untuk nentuin distance, misalkan jarak pengiriman ini berapa, jarak tempuhnya berapa gitu kan. Itu ada namanya tuh Google Distance Matrix atau Google Route, kita pakai itu. Terus dari data-data tersebut,
Terus ada juga Google Place Detail, di mana kita bisa dapat info point of interest nearby-nya apa aja yang ada dekat situ, itu kita ambil juga. Itu untuk apa? Untuk kita bikin engine recommendation tadi. Recommendation engine tadi itu based on data-data itu, eksternalnya. Gitu. Internalnya kita juga punya data dong, kita punya data user, ada mereka di mana, nah itu kita compile semua buat jadi recommendation engine tadi untuk user gitu, Pak. Dan sekarang Google ini apa namanya pengaruhnya terhadap bisnis We Help You itu krusial sekali dong Pak, karena semuanya kayaknya dari usernya dari sangat Pak. Iya. Sangat Pak, sangat krusial. Ini untuk aplikasi-aplikasi kayak on demand delivery, contohnya kita Grab, GoSend, Lalalapop itu pasti sangat butuh aplikasi seperti ini. Itu pertama. Kedua, untuk aplikasi ride sharing kayak Gojek sama Grab itu juga pasti butuh banget karena untuk menentukan pinpoint lokasi tujuan destination sama originnya di mana. Gitu. Dan dia entah itu pinpoint atau pakai search ketik gitu kan lokasinya di mana nih gitu. Misalkan saya sekarang di Neo Soho, ketik Neo Soho kan langsung keluar tuh ada di Neo Soho pinpointnya gitu. Itu sangat krusial Pak untuk bisnis-bisnis seperti kita. Google Map atau Map mungkin itu sangat juga kali Pak ya. Sorry Pak, gimana? Untuk monetize, untuk menentukan biayanya itu juga mungkin dari perhitungan itu juga kayak jarak gitu. Betul. Sama ada Google berapa ya kan? Oke. Nah, kan tadi sempat kita ngebahas dari Google-nya. Nah, sekarang ketika implementasinya nih, waktu udah menentukan, oke, kita decide untuk pakai Google Map, karena itu kemudian mengimplementasikan gitu. Nah, itu seberapa komplekskah gitu kan? Apakah bisa dihandle sendiri kah atau apakah ada isu sebelumnya seperti apa, atau mungkin bisa sedikit share tentang pengalamannya nih Pak? Oke, banyak sih yang awal-awal tuh kita kerjain sendiri yes, karena again Google punya dokumentasi cukup lengkap ya, walaupun agak confusing karena terlalu lengkap gitu loh. Karena terlalu lengkap malah jadi bikin pusing gitu kan. Nah, kita develop sendiri, kita coba, terus sempat kejadian suatu saat itu tiba-tiba kena cut sama Google karena kita lupa bayar gitu loh. Nah, ini nggak enaknya kalau misalkan kita miss sehari, kita nggak ngeh tiba-tiba, dan karena kita employee dikit banget kan, jadi masing-masing sibuk sama lain, ini ke skip nih gitu, tiba-tiba bayar Google nih ke skip gitu. Nah, terus Google-nya ke skip. Akhirnya ya udahlah gitu, tapi kan bisnis mati tuh, ya kan, bisnis mati, nggak ada order sama sekali selama lupa saya, udah lumayan lama tuh ya kan, gara-gara kita nggak ngeh. Nah terus akhirnya loh kok bisa kayak gini, nyatanya emang udah polisi dari Google-nya kayak gitu, kalau directly connect to Google-nya, billingnya langsung connect ke Google, itu tuh ya emang udah polisi kayak gitu, main cut aja gitu loh. Akhirnya kita coba cari-cari teman, cari-cari koneksi, ketemulah CRS ya kan, Ini untuk payment-nya lebih enak ini. Nah, jadi kurang lebih kalau dibantu sama CRC, kita nggak ada lagi yang namanya lupa bayar. At least ada invoice-nya ke kita. Betul. Beda sama kalau connect sama gitu. Aduh, jadi jualan CRC nih sedikit. Oh, ini makasih. Ya, gitu. Sisi lain yang benefit yang kita terima juga diskon tiering ya. Kalau dengan Google tuh cuma ada 2 level tiering aja based on request. Kalau dengan Google Partner salah satunya CRS, itu bisa sampai tiernya sampai 7. Jadi makin banyak makin murah gitu untuk biayanya. Di sisi lain ada support teknikalnya juga, this is what we need the most kan gitu. Technical support dari tim CRS karena mereka yang quote-unquote paling paham mengenai teknologi Google API, Google Maps atau Google API. Nah, di sini ini suatu saat kita sempat ngeliat, bro, kok ini mahal banget ya tagihan Google gitu loh. Ini Google Maps nggak make sense nih. Ini apa yang salah? Apa salah implementasi? Apa gimana gitu kan? Sempat kejadian kayak gitu tuh. Gara-gara kita ngehajar terus kan, API-nya kita hajar terus, dan Google tuh nge-charge-nya per request.
ujung-ujungnya jadi mahal banget. Nah, terus karena kita udah kerja sama CRs, masalah billing, kita tanyalah ke CRs kan, ini gimana sih caranya kok ini mahal banget ya gitu. Akhirnya kita ngobrol, kita hands-on technical, ketemu tuh kenapa. Akhirnya kita bisa ngedrop cost itu sampai 10%. 10-20% gitu dari sebelumnya. Yang itu lumayan beneficial banget buat kita kan, apalagi perusahaan startup yang nyari duitnya masih susah. 20% lumayan banget. Lumayan banget, Pak. Waduh, Google tuh mahal banget. Oke. Jadi tadi dengan Sears ini kita juga dari sisi membantu dari sisi billing gitu ya. Jadi dari billing kita lebih fleksibel gitu kan, dari sisi paymentnya ada invoice juga, terus kemudian juga ya nggak saklek lah ya, nggak main cut gitu ya. Karena resikonya kalau ya itu tadi lah, mungkin karena sistem kan, mungkin sistem nggak mau tahu gitu kan, pokoknya ada sedikit miss satu hari, sorry kan gitu kan. Tapi kan kalau lewat Sears kan berarti di manage juga tuh di account-nya. Nah, selain daripada billing tadi juga Sears ada bantu dari sisi technical gitu kan. Jadi kayak tadi salah satunya adalah efisiensi gitu ya Pak ya. Nah, ke depannya itu kira-kira udah ada plan nggak nih Pak dari yang akan jadi pengembangan berikutnya dengan Google dan Sears ini, apa yang bisa dibantu nih oleh Sears dan Google gitu. Untuk depannya nggak ada nggak nih? Sears kita udah mau ada sih. Ini bocoran dikit nih. Ya, dari Sears sih kalau bisa colek Google gitu, bro, murahin dong harganya gitu. Itu satu. Kedua sih lebih bagus kalau misalkan dari Sears sih, let's say hopefully tahun ini gitu ada tech teamnya Pak yang orang untuk di Indonesia. Ya. Itu bagus banget biar jadi kita bisa hands-on duduk bareng gitu. Karena kemarin kita karena ada beberapa isu ya, salah satunya ada language barrier gitu loh, karena teman-teman dari CRC ini orang teknya kan orang-orang India, Singapura yang tinggal di Singapura, dan lumayan tuh ada language barrier di sana antara tim engineer kita sama tim engineer-nya CRC gitu loh. Nah, kalau misalkan ada yang hands-on di sini di Indonesia ada lebih great gitu loh. Ya, itu saya yang utang sama Pak Hamdan itu. karena memang di Sears itu untuk klien-klien kita itu kita sediakan jasa BTA. BTA itu adalah bisnis teknologi analis gitu. Jadi lebih ke untuk lebih menganalisa dari sisi teknis lah gitu. Jadi bagaimana kita bisa saling komunikasi teknis. Kadang-kadang kan perusahaan itu hanya menyediakan account manager gitu yang lebih ngebahas tentang account-nya gitu kan. Tapi kalau di Sears itu kita justru account-nya dikurangin, teknikalnya yang dibanyakin gitu. Tapi memang mohon maaf, kemarin kan mulainya di tahun lalu ya, jadi belum ada saya kan. Belum. Nah, jadi tahun ini memang Sears komit untuk open invest di Indonesia gitu kan, dan memang kita komit untuk meng-hire BTA ini untuk klien-klien yang di Indonesia gitu. Jadi dimohon tunggu sedikit sebentar. Oke, siap. Ditunggu kalau gitu ya Pak ya. Ada kisi-kisi gitu Pak. Paling siap kayaknya itu Pak, kayak Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan kita udah bahas tentang produknya sendiri gitu kan, terus sudah juga layanan dan termasuk support yang bisa diberikan oleh baik dari Google maupun Sears gitu kan. Nah, ini mungkin kita udah waktunya untuk ke sesi, udah hampir selesai nih untuk sesi kita nih Pak. Nah, mungkin sebagai penutup nih Pak, kira-kira Pak Hambali ada nggak pesan-pesan gitu yang ingin di-sharing ke rekan-rekan yang hadir di sini gitu kan, yang mungkin juga beberapa rekan juga sedang membangun usaha yang sama gitu kan, atau ya dari pengalamannya lah, karena di mana yang saya sangat tertarik itu adalah ketika adanya pandemi di mana banyak perusahaan yang turun gitu ya, tapi justru
Help You ini bisa menemukan sesuatu yang adanya justru di pandemi dan membuat usahanya maju gitu. Nah ini mungkin boleh sedikit namanya di pesan-pesan atau mungkin ya sedikit sharing lah kira-kira ke rekan-rekan. Saya mau coba ini sih quote ya, quote sedikit dari Pak CEO kita nih. Ini ada quote dari beliau, dari Pak Sutrisno. Get used to the ride, even if it's not ordinary. Don't justify the ordinary just because it has become a habit. Jadi kurang lebih, kalau emang sekiranya itu benar, lakuin aja walau nggak biasa. Jangan jadikan sesuatu yang nggak biasa itu jadi benar karena sudah kebiasaan. Kurang lebih gitu, Pak. Wah, dalam banget itu, Pak. Luar biasa gitu. Jadi artinya kalau kita merasa benar dan itu kita mau lakukan karena kita yakin itu benar, ya kita lakuin aja, walaupun mungkin nggak biasa gitu ya, buat orang-orang gitu ya. Dan yang biasa dilakukan dan kelihatannya sudah banyak dilakukan orang itu juga belum tentu cocok gitu, dan sesuai dengan kita gitu ya. Betul, Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas masukannya gitu kan, juga sharingnya. Gitu, nanti kita akan masuk ke sesi pertanyaan, tapi sebelumnya akan ada sedikit informasi tentang Sears yang akan dibawakan oleh Pak Gilang. Pak Gilang, kembali ke Pak Gilang. Terima kasih Pak Yuno dan juga Pak Hambali atas waktunya. Jadi saya senang sekali ya mendapatkan beberapa ide-ide dari Pak Hambali terkait bagaimana cara memulai bisnisnya dengan menggunakan Google Maps. Apalagi kita lihat bisnisnya itu dimulai di tahun 2019 dan kemudian coverage-nya itu udah sangat luar biasa. Terima kasih Pak Hambali atas insight-nya. Oke, jadi kita lanjut untuk agenda selanjutnya, yaitu pada agenda ini kita akan membahas sedikit tentang search. Jadi sebelum kita membahas search, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan nanti akan kita bahas pada sesi Q&A nanti secara detail. Oke. Jadi saat ini search itu apa sih? Ya. Saat ini search adalah merupakan Google Maps partner. Dan di mana search merupakan perusahaan cloud konsultan yang akan membantu perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan beberapa tools seperti cloud, automation, dan juga analitik. Dan search sendiri itu sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari Google, yaitu pada tahun 2015, 16, 17, dan juga 18. Untuk beberapa produk seperti Google Cloud Platform, G Suite atau Workspace, Google Maps Platform, Chrome, dan beberapa ekosistem lainnya. Selain itu, search juga bisa memberikan beberapa solusi, baik itu dari segi konsultasi, migrasi, change management, dan juga product engineering lainnya. Dan kalau kita bicara tentang search itu memiliki headquarter di India, dan saat ini search sudah memiliki 14 lokasi. Dimana untuk di Southeast Asia sendiri, kita sudah ada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Indonesia ini merupakan negara yang paling penting, karena dilihat dari marketnya yang cukup besar, ditambah dengan adanya search yang sudah memiliki legal entitas di Indonesia dengan nama PT Search Teknologi Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pajak, regulasi, dan lain-lain sudah bisa kita akomodir. Dari segi pengalaman sendiri, Search itu sudah memiliki pengalaman dari untuk memberikan solusi cloud itu lebih dari 15 tahun. Dan saat ini kita juga memiliki lebih dari 2.000 klien dari berbagai macam negara dan juga produk. Dan kita saat ini juga fokus di berbagai macam industri seperti logistik, kemudian ada retail, e-commerce, dan beberapa industri lainnya. Dan yang paling penting adalah saat ini Search sekarang memiliki lebih dari 700 karyawan. Di mana 700 karyawan itu 80% itu berfokus kepada delivery dan 20%-nya bersifat admin, sales, dan lain-lain. Dan ini merupakan jumlah yang cukup banyak untuk memberikan solusi cloud. Di samping itu juga beberapa karyawan kita juga memiliki certification, baik itu dari sisi profesional dan juga associate. Kalau kita lihat perjalanan Search sendiri, jadi Search dimulai bisnisnya ini dari tahun 2006 dengan memberikan solusi awalnya itu adalah G Suite.
Dan saat ini kita berkembang sangat cepat dan sangat pesat, di mana di tahun 2017, Search mencoba untuk membuka solusi baru, yaitu Google Maps Platform. Dan di mana pada tahun 2017 itu, Search merupakan partner yang paling cepat untuk mendapatkan tier premier partner secara global, dengan mengakuisisi lebih dari 60 customer dalam waktu 9 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana agresifnya kita di market Google Maps saat ini. Kita bisa mendapatkan lebih dari 60 logo dalam waktu 9 bulan. Dan seperti yang tadi saya bilang, yang di tengah adalah CEO dari kita, yaitu Mr. Hardik Parek, sudah mendapatkan penghargaan dari Google ya dari tahun 2018, 2017, 16 dan juga 15. Dan kalau kita ngomong mengenai search, di sini ada beberapa value added yang bisa kita tawarkan dari discover, design, manage dan juga improve. Tujuannya adalah kita di sini ingin membantu perusahaan untuk melakukan atau menggunakan API yang ada pada Google Maps itu secara efektif dan efisien, sehingga nanti kita juga bisa berdiskusi mengenai cara penggunaan secara optimisasi. Dan juga ditambah dengan pernyataan Pak Yuwono tadi, Search juga akan memberikan dedicated BTA atau Business Technology Analysis dengan practice team yang ada untuk memberikan konsultasi kepada pengguna Google Maps di customer-nya Search. Dan benefit yang kita tawarkan adalah selain kita berfokus memberikan beberapa pengalaman dari industri yang sudah kita terapkan sebelumnya kepada customer, kita juga memberikan solusi dan juga rekomendasi tentang penggunaan API yang ada di Google Maps. Dan yang paling penting adalah dengan hits atau jumlah API yang akan digunakan, kita akan memberikan partner value discount, di mana hal ini jarang sekali ditemukan bagi pengguna Google Maps platform customer lainnya. Jadi di sini kita Search akan memberikan diskon-diskon yang ada. Kita akan memberikan bagaimana caranya supaya customer itu mendapatkan biaya yang lebih rendah dalam penggunaan Google Maps-nya, dan kita juga bagaimana cara mengoptimisasikan penggunaannya tersebut. Dan berikut adalah sedikit klien kita yang ada di Indonesia, dan kita sangat agresif. Dan di tahun 2021 ini kita akan mencoba untuk mendapatkan lebih dari 30 atau 40 logo lainnya di tahun yang sama.